Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun saudara. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing, kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Urapilah kami yang akan mendengarkan, urapilah pendengaran kami, dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa kami terima, bisa kami mengerti, dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Saudara, kasih itu sabar. Apa artinya kasih itu sabar? Jika kita bilang kita mengasihi orang tua kita, artinya kita sabar terhadap mereka, secerewet apapun. Amin. Kalau kita bilang kita mengasihi anak kita, maka kita mestinya sabar sekalipun anak kita nakal dan sulit untuk belajar. Pada kenyataannya kita tidak sabar dengan anak kita, saudara. Kita juga sering tidak sabar dengan pembantu-pembantu kita, tidak sabar dengan Tuhan. Padahal dunia punya peribahasa sabar itu subur, saudara. Contoh orang yang sabar. Yakub harus menunggu 14 tahun untuk mendapatkan Rahel menjadi istrinya. Yusuf perlu menunggu 13 tahun untuk menjadi pemimpin besar sejak mendapat mimpi dari Tuhan. Abraham dan Sarah diuji untuk menunggu 25 tahun hingga memperoleh Ishak dan anak yang dijanjikan Tuhan. Musa harus menunggu 40 tahun dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin yang handal dan berwibawa. Apakah sabar diperlukan pada masa kini? Dalam hidup ini banyak sekali persoalan yang menuntut kita untuk memperoleh atau menerapkan sabar. Rela menunggu, Ustaz. Mungkin kita harus menunggu kesembuhan penyakit, pemulihan ekonomi, akhirnya kembali hubungan rumah tangga, akurnya kembali hubungan rumah tangga. Dalam proses menunggu itu diperlukan kesabaran. Sabar sangat dibutuhkan di dalam kita menanti jawaban Tuhan, saudara. Kita akan kecewa dan tidak akan memperoleh apa yang kita butuhkan jika kita tidak sabar. Kita harus berusaha mempercepat dengan cara kita sendiri dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Simak kesaksian Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sabar mudah mengucapkannya tetapi sulit melakukannya. Saudara, hendaknya kita sabar. Sabar kepada yang lain, sabar kepada siapapun, sabar kepada anak, dan sabar kepada orang tua, sabar kepada opa. Sabar terhadap suami, suami juga sabar terhadap istri. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian kita berdoa. Bapa di dalam sorga,
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk sabar terhadap yang lain. Termulialah Tuhan. Diagungkanlah Tuhan, firman-Mu lah Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan untuk kami Tuhan lebih sabar lagi. Biarlah tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang berkarya dalam setiap hati dan pemikiran kami. Termulialah Tuhan, diagungkanlah Tuhan. Kami berdoa pertolongan dan perlindungan Tuhan untuk setiap keluarga lepas keluarga yang mendengarkan renungan pada saat hari ini. Berkatilah Tuhan keluar masuk rumah mereka, dalam perjalanan baik dalam pekerjaan mereka. Keluarga lepas keluarga, tangan kasih Tuhan yang berkuasa menjaga, melindungi, dan yang membungkus mereka setiap saat. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka yang mengalami sakit. Tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa itu terulur, menjamah tubuh yang sakit hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, amat berkuasa firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Dan sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.